Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 2 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Rahel Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Renungan malam kita hari ini 2 Juni 2026 berjudul Kerendahan hati yang tiada tara. Ayat inti terdapat di dalam Ibrani 2 ayat 14 berbunyi, "Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut." Setan berhasil menjatuhkan manusia dan sejak saat itu pekerjaannya adalah menghapus gambar Allah dalam diri manusia dan mencap gambarnya sendiri pada hati manusia. Ia menghalangi setiap sinar terang yang datang dari Allah kepada manusia dan mengambil alih penyembahan yang seharusnya diberikan kepada Allah. Tetapi anak Allah yang tunggal telah memandang pemandangan itu, telah menyaksikan penderitaan dan kesengsaraan manusia. Ia melihat rencana-rencana yang digunakan setan untuk menghapus dari jiwa manusia setiap jejak keserupaan dengan Allah. Bagaimana ia membawa mereka ke dalam ketidaksederhanaan sehingga menghancurkan kuasa moral yang Allah berikan kepada manusia sebagai anugerah yang paling berharga dan tidak ternilai. Ia melihat bagaimana melalui pemuasan nafsu makan, kuasa otak dihancurkan dan bait Allah menjadi reruntuhan. Indra, saraf, nafsu, organ-organ manusia dikendalikan oleh kuasa-kuasa supranatural dalam pemuasan nafsu yang paling kasar dan paling keji. Cap iblis tertera pada wajah manusia dan wajah manusia memantulkan ekspresi legiun kejahatan yang menguasai mereka. Itulah pemandangan yang dilihat oleh penebus dunia. Betapa mengerikannya tontonan itu bagi mata kesucian yang tidak terbatas untuk disaksikan. Kerendahan hati yang besar dari pihak Allah adalah misteri yang melampaui pemahaman kita. Kebesaran rencana itu tidak dapat sepenuhnya dipahami, dan hikmat yang tidak terbatas pun tidak dapat merancang rencana yang melampaui itu. Rencana itu hanya dapat berhasil dengan Kristus menjadi manusia dan menanggung murka yang ditimbulkan dosa karena pelanggaran hukum Allah. Melalui rencana ini, Allah yang besar dan dahsyat dapat menjadi adil, namun tetap menjadi pembenar semua orang yang percaya kepada Yesus dan yang menerima Dia sebagai juru selamat pribadi mereka. Inilah ilmu surgawi tentang penebusan, tentang menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal. Allah begitu mengasihi dunia sehingga Ia memberikan dirinya dalam Kristus kepada dunia untuk menanggung hukuman atas pelanggaran manusia. Allah menderita bersama anaknya, sebagaimana hanya pribadi ilahi yang dapat menderita, supaya dunia dapat diperdamaikan dengan Dia. Demikianlah renungan malam kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Roh Nubuat di dalam manuskrip 42 tahun 1886 paragraf 4 berkata, Juru Selamat merendahkan diri untuk datang ke dunia ini dan memberikan hidupnya bagi kita. Tetapi dunia tidak mau menerima dia, dan sebagai balasan atas kebaikan dan belas kasihannya, menolak dia. Tetapi betapa besar kerendahan hati Kristus yang meninggalkan tahta kerajaan dan melakukan pengorbanan yang tak terbatas untuk mengenakan keilahiannya dengan kemanusiaan. Yesus datang ke dunia ini, tetapi dunia menolaknya. Bahkan bangsa pilihannya sendiri menyalibkan dia. Hanya sedikit yang menerimanya. Rasul Yohanes di dalam Yohanes 1 ayat 10 dan 11 berkata, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Mengapa banyak orang menolak Yesus? Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 161, paragraf 2 berkata, Setan berhasil menjatuhkan manusia, dan sejak saat itu pekerjaannya adalah menghapus gambar Allah dalam diri manusia dan mencap gambarnya sendiri pada hati manusia. Ia menghalangi setiap sinar terang yang datang dari Allah kepada manusia dan mengambil alih penyembahan yang seharusnya diberikan kepada Allah. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, banyak orang menolak Kristus yang adalah kasih karunia Allah, meskipun Dia datang dan mati untuk menebus mereka. Penolakan tersebut terjadi karena hati manusia cenderung terikat pada hal-hal duniawi. Setan berusaha terus-menerus menghapus citra Allah dalam diri manusia dan menggantikannya dengan sifat-sifatnya sendiri, yaitu meninggikan dan mementingkan diri. Ia berupaya menjauhkan manusia dari terang dan kebenaran Allah, serta mengalihkan penyembahan yang seharusnya ditujukan kepada Allah menjadi kepada dirinya sendiri. Dengan demikian, tujuan utama setan adalah merusak hubungan manusia dengan Allah dan mengambil tempat yang menjadi hak Allah dalam hati manusia. Rasul Yakobus di dalam Yakobus 4 ayat 6 berkata, Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Oleh sebab itu, Yesuslah teladan kita dalam kerendahan hati. Salah satu teladan yang dicontohkan Yesus adalah dengan membasuh kaki murid-muridnya. Roh Nubuat di dalam manuskrip 43 1897 paragraf 2 berkata, agar umatnya tidak disesatkan oleh mementingkan diri yang berdiam dalam hati jasmaniah dan yang semakin kuat karena melayani diri sendiri, Kristus sendiri memberikan teladan kerendahan hati. Ia tidak menyerahkan masalah besar ini kepada manusia. Ia menganggapnya begitu penting sehingga ia sendiri yang setara dengan Allah membasuh kaki murid-muridnya. Mengapa hal ini penting bagi murid-murid dan kita di zaman sekarang ini? Sebab Roh Nubuat di dalam letter 165 1901 paragraf 4 berkata, Semua dosa adalah mementingkan diri. Dosa pertama setan adalah mementingkan diri. Perhatikan bahwa betapa berbahayanya mementingkan diri, sebab itu adalah dosa. Sebagai pengikut Kristus yang adalah orang Kristen, menghidupkan teladannya. Dia adalah patron atau pola kita. Di dalam Markus 8 ayat 34, Yesus berkata,
Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Apa artinya menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus? Artinya, kita tidak mementingkan diri atau tidak berdosa, sebab mementingkan diri adalah dosa. Dan bila mana kita mengikuti teladan Yesus, kita hidup dalam kerendahan hati. Hubungan kita dengan Yesus tidak terputus dan kita akan diselamatkan. Roh Nubuat di dalam Sons and Daughters of God, halaman 81, paragraf 2 berkata, "Engkau akan selamat hanya kalau dalam penyerahan dan penurutan yang sempurna engkau menghubungkan diri dengan Kristus." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, bagaimana caranya kita tetap terhubung dengan Yesus? Caranya dengan menerima Yesus tinggal di dalam hati oleh iman melalui kehadiran Roh-Nya. Maka karakter kita diubahkan dari mementingkan diri menjadi rendah hati, serupa dengan Dia dan layak mewarisi kehidupan yang kekal. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menasehatkan kami agar hidup dengan rendah hati seperti Yesus yang rela berkorban demi kami orang berdosa. Biarlah teladan Yesus menjadi bagian kami. Oleh sebab itu ya Bapa, mohon curahkan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dimampukan untuk hidup dengan rendah hati dan menuruti kehendak-Mu. Sehingga hidup dan karakter kami diubahkan dari hari ke hari semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.